Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan sengit antara Vegito melawan Dark akhirnya sudah berakhir dengan kemenangan talak Vegito. Jadi cerita kita berlanjut dari pemandangan epik dari keenam Saiyan yang legendaris, yang semuanya berdiri bersama, yang sekarang mengelilingi Vegito sebagai pemimpin mereka setelah memenangkan pertarungan melawan Dark. Dengan Gogeta, Yamoshi, Vegeta, Broly, dan Goku, kelimanya dengan ekspresi serius di wajah mereka yang mengetahui betul singkatnya tugas mereka yang akan datang. Vegito yang melihat mereka menanyakan kenapa mereka terlalu canggung begitu. Dia ingin semuanya menjadi senang karena mereka tidak akan berperang sampai mati, dan ini adalah momen yang telah mereka semua persiapkan. Waktu mereka akhirnya sudah tiba untuk menyerang Istana Zeno. Mereka harus mengakhiri kekuasaan para dewa yang menyedihkan itu untuk selama-lamanya. Tapi Vegeta mengatakan bahwa Vegito pasti sudah melupakan sesuatu yang lain, yaitu membunuh dewa bukanlah satu-satunya tujuan mereka, karena mereka masih harus menghidupkan Bulma dan semua warga bumi yang dimusnahkan. Bagi Vegeta ini adalah kesempatan terakhir mereka, karena mereka tidak lagi memiliki cincin waktu yang bisa mengulang segalanya. Meskipun Vegito sudah berhasil mengalahkan Dark, tapi Vegeta nggak yakin apakah Vegito bisa mengalahkan Zeno, Daishinkan, dan para penjaganya. Karenanya, Vegeta menyarankan Vegito untuk tidak buru-buru, lebih baik bertahan dulu dan mengatur rencana yang lebih bagus. Di sisi lain, Goku yang sangat maniak dalam bertarung saja kini seperti kehilangan taringnya dan setuju dengan Vegeta. Bukan Goku tidak percaya pada Vegito, tapi Zeno dia tahu bisa melenyapkan bahkan seluruh alam semesta cuma dalam beberapa detik saja. Zeno sangat menginginkan mereka dan mungkin akan mengirim lebih banyak orang untuk bertarung melawan mereka, seperti contohnya adalah 5 anggota dewa terkuat. Semua itu Goku pahami setelah dia gagal mengalahkan Cell meskipun sudah berlatih sangat keras. Jadi Goku ingin Vegito mengerti lebih baik mereka aman daripada menyesal selamanya. Tapi Vegito dengan acuh tak acuh hanya melihat mereka yang sangat begitu menyedihkan sekali. Vegito bahkan mempertanyakan tekad Goku yang sekarang benar-benar sudah jatuh ke dalam ketakutan. Jika sebelumnya Goku begitu percaya pada Gohan, kenapa Goku tidak percaya pada Vegito yang jelas-jelas sudah membuktikan kekuatannya sekarang? Vegito akui dia mungkin memerlukan lebih banyak pelatihan, tapi Goku dapat percaya pada Vegito karena Vegito tegaskan dia memiliki semua yang dibutuhkan dan persiapan matang untuk melawan Zeno. Sementara Gogeta yang memperhatikan mereka merasa ada yang aneh dengan cara Vegito berbicara pada Goku dan Vegeta. Dengan memanggil mereka dengan sebutan Saiyan, membuat Gogeta berpikir bahwa itu bukanlah Vegito. Di sisi lain, Broly yang sama curiganya dengan Gogeta segera menunjukkan kemarahan dan memberitahu itu memang bukan seperti Vegito yang dia kenal. Ada seseorang yang sudah berbicara melalui tubuh Vegito dan orang itu pasti sudah mengambil alih tubuhnya. Dan Broly cuma tahu satu orang yang bisa melakukan itu pada Vegito yang kemungkinan adalah Lucifer. Mendengar nama Lucifer, sontak membuat Goku, Yamoshi, dan Vegeta bereaksi kaget dengan teori yang sangat tidak masuk akal itu. Yamoshi menjadi sangat penasaran apakah mata merah yang Vegito gunakan sekarang adalah mata Lucifer. Vegeta ingin Vegito segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apakah itu adalah Lucifer atau masih Vegito yang mereka kenal? Tapi ketika semua orang mulai mencurigai Vegito, tiba-tiba Vegito merasakan sakit kepala yang teramat sakit yang membuat Vegito segera memegangi kepalanya. Vegito penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada kepalanya. Sampai akhirnya rasa sakit itu mulai mereda di mana Vegito melepaskan tangannya dari kepalanya. Di samping itu, Vegito masih merasa penasaran siapa sebenarnya itu. Kemudian, Vegito kembali pada mode normalnya dengan mata hitam dan senyuman congak seperti biasa. Vegito memberitahu mereka pasti tidak waras jika berpikir dia akan membiarkan Lucifer mengendalikan tubuhnya. Vegito tegaskan tadi dia cuma salah bicara karena sudah terlalu banyak melakukan latihan dengan Frieza dan juga Black. Tapi kita tahu kalau Vegito sebenarnya berbohong ya. Dia berusaha menyembunyikan itu dari mereka supaya mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Vegito memang dikendalikan oleh Lucifer.
Kemungkinan Vegito dan Lucifer sudah memiliki kontrak bersama agar Vegito mendapatkan kekuatan besar demi bisa mengalahkan Zeno. Dan admin pikir yang bertarung sebelumnya melawan Dark mungkin juga bukan Vegito melainkan Lucifer guys. Karena kekuatannya itu benar-benar berbeda jauh dengan Dark meskipun Vegito masih dalam bentuk base-nya. Gimana menurut bapak-bapak semua? Ayo diminum dulu kopinya. Kemudian, Vegito mengalihkan pembicaraan dengan menunjuk pada Goku dan Vegeta, yaitu menyuruh Goku untuk tidak berdiri saja di sana. Karena sekarang Jiren dan Hit berada di ambang kematian, jadi Goku diminta menyembuhkan mereka secepatnya menggunakan Seraphim. Vegito nggak merasakan banyak energi yang tersisa dalam diri mereka sekarang. Goku, yang akhirnya mengingat kedua temannya, segera pergi menggunakan Sun Kanido. Singkat cerita, beberapa menit telah berlalu di mana semuanya berkumpul kembali dengan Jiren dan juga Hit yang telah disembuhkan. Jiren yang menatap serius pada Vegito karena tidak melupakan apa yang sudah Vegito lakukan padanya di masa lalu. Jiren gak ingin berterima kasih ataupun menyalahkan Vegito karena dia masih hidup di sini. Waktu telah berlalu dan Jiren dapat melihat sekaligus merasakan perubahan dalam diri Vegito. Tapi bahkan itu tidak berfungsi untuk mempengaruhi penaklukan balas dendam ini. Dan tidak ada yang bisa Vegito katakan akan berpengaruh pada tekad Jiren. Karena sejauh ini jawaban Jiren akan tetap sama. Jiren tidak akan berpartisipasi dan Vegito harus membunuhnya jika Jiren dipaksa menjadi bagian dari Vegito. Pada awalnya, Vegito cuma diam mendengarkan ocehan Jiren yang tidak mau bekerja sama. Vegito berjalan santai menuju Jiren sampai akhirnya Vegito tidak mempermasalahkan keputusan Jiren. Vegito mempersilahkan Jiren untuk pergi dan tidak akan lagi disangkut pautin pada tujuan mereka. Mereka kemudian saling menjabat tangan dengan sama-sama menunjukkan senyuman senang karena sudah melewati banyak hal sebelumnya. Vegito katakan kekuatan Jiren sebenarnya tidak bisa berguna untuk melawan dewa karena Vegito punya cukup pasokan kekuatan yang lebih dari cukup sekarang meskipun tanpa Jiren. Jika Vegito nggak bisa mengalahkan dewa dengan kekuatannya, menambahkan kekuatan Jiren pun pasti tidak akan membuat perbedaan. Vegito meminta Jiren untuk melakukan latihan lagi dan saat Jiren melihatnya lagi, maka mereka bisa melakukan pertarungan ulang. Dan Vegito berjanji bahwa tidak akan ada tipuan lagi setelah ini. Mendengar itu, Jiren menjadi cukup senang dan kini memanggil Vegito dengan namanya bukan panggilan Goku lagi. Dan dengan reuni itu, Vegito kemudian berbalik pada Hit bukan obat nyamuk dengan senyuman yang tidak melupakannya juga. Vegito mengucapkan terima kasih padanya karena tanpanya Vegito yakin Makoto akan kehilangan kesabarannya terlalu cepat. Vegito tahu dia udah memberitahunya dalam pertarungan terakhir mereka untuk mengambil cincin itu dan menunjukkan padanya suatu hari semua hal yang dapat Hit lakukan dengan cincin waktu. Tapi Vegito merasa mereka harus menunggu pertarungan ulang itu juga setelah membereskan para dewa. Ketika Vegito kembali, dia sangat ingin mempelajari semua yang Hit tahu. Di sini, Hit cuma terdiam melihat Vegito tanpa belum diketahui apakah dia adalah teman atau justru menganggap Vegito musuh. Tapi perlahan Hit mulai berjalan mendekati Vegito tanpa sepatah kata apapun. Dalam pergantian peristiwa, meskipun tidak berkata apa-apa, Hit menjabat tangan Vegito dan mereka akhirnya berdamai. Dan hal ini cukup membingungkan Vegito karena masih belum tahu apa sebenarnya arti semua ini. Namun, Hit membalikkan tubuhnya lagi dan lalu pergi meninggalkan mereka semua tanpa mengucapkan sebuah perpisahan apapun. Entah Hit cuma menjabat tangan Vegito atau dia memberikan satu cincin tersisa miliknya yang sebelumnya diberikan pada Vegito. Gogeta yang tidak mengenal siapa Hit cuma menonton dalam kebingungan yang hampir sama dengan bingungnya Vegito saat diajak salaman. Gogeta menanyakan siapa sebenarnya Hit karena dia melihat orang itu mirip dengan Cell. Apapun itu, Gogeta senang Hit tidak ada di timeline-nya karena sudah merusak kesenangan. Tapi Vegito yang sekarang tampaknya sudah paham sesuatu tentang diamnya Hit hanya menutup matanya dan tertawa kecil. Vegito membela Hit dan memberitahu Gogeta bahwa dia akan merasa terhormat memiliki seorang prajurit seperti Hit di dunia Gogeta. Karena Hit baru saja memberikan mereka satu kesempatan untuk berjuang lagi dan akan menjadi lebih penting daripada yang dapat Vegito bayangkan. Tapi Vegeta justru menjadi sangat marah karena Vegito malah membiarkan Hit dan juga Jiren pergi begitu aja
tanpa memaksa mereka membantu tujuannya. Vegeta nggak tahu apa yang Vegito pikirkan, tapi pada titik ini Vegito hanya mengambil resiko yang tidak perlu. Vegeta nggak peduli dengan keinginan Vegito, tapi jika Vegito bersikeras untuk langsung menemui Daishinkan dan Zeno, maka Vegeta ingin Vegito menyerap mereka sekarang juga. Tapi Vegito yang nggak memiliki rasa kecemasan sama sekali, cuma akan merespon kalau dia akan melakukannya ketika waktunya tiba. Vegito nggak ingin Vegeta mengkhawatirkan soal Jiren dan Hit, karena mereka masih memiliki satu orang yang kekuatannya melampaui keduanya. Seseorang yang sebelumnya pernah mengalahkan Jiren dan Hit dengan sangat mudah. Dan Vegito yakin makhluk itu adalah hadiah sebenarnya yang telah Vegito latih selama 2 dekade terakhir. Setelah mengatakan itu, Vegito menghilang dari tempatnya yang membuat semuanya penasaran kemana Vegito pergi. Di sisi lain, di kedalaman ruang angkasa, seseorang nampak sedang terbang dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dan setelah diperbesar akan terungkap makhluk itu nggak lain adalah Frieza yang kabur dari planet tempat Saiyan berada. Dengan senyuman sombong di wajahnya, karena merasa sudah lolos tanpa terdeteksi di saat pertempuran di sana terjadi sebelumnya. Frieza mempunyai rencana licik untuk membangun pasukannya kembali dan melanjutkan pelatihannya untuk menguasai alam semesta yang sekarang tidak lagi memiliki dewa kehancuran dan angel. Dan hal terbaik dari semuanya, tidak akan ada lagi Saiyan yang akan menghalangi jalannya. Tapi di saat Frieza masih membayangkan masa depannya, tiba-tiba Vegito muncul di depan mengagetkannya. Vegito muncul seperti penampakan mimpi buruk untuk Frieza. Dengan senyumannya yang lebar, Vegito mengungkapkan kesenangannya bisa melihat Frieza di sini. Vegito merasa seperti Frieza belum memiliki kesempatan untuk kabur sejak latihan di dalam piramida kekuatan. Jadi, Vegito menegaskan kalau Frieza tidak akan bisa pergi kemanapun. Meninggalkan Frieza sekarang menjadi sangat ketakutan sekali. Dengan mata terbuka lebar, tidak percaya Vegito ada di depannya sekarang. Frieza bertanya-tanya bagaimana Vegito bisa menemukannya secepat ini, dan bagaimana Vegito bisa selamat dalam pertarungan melawan Dark. Jangan bilang padanya bahwa Vegito benar-benar sudah mengalahkan Dark seorang diri, karena baginya itu sangat mustahil. Vegito yang tertawa mendengar itu dan menyebut Frieza memiliki ingatan yang buruk untuk berpikir sesuatu tidak mungkin bagi orang seperti Vegito. Vegito beritahu Dark memang sudah mati karena dia mengalahkannya tanpa berusaha keras sama sekali. Bahkan Vegito tidak berubah sama sekali, tidak seperti orang lemah seperti Frieza yang sudah berubah, tapi tetap kalah. Meski begitu, Vegito membutuhkan energi Frieza karena Frieza lebih kuat dibandingkan Jiren dan juga Hit. Mendengar itu, sontak membuat Frieza menjadi sangat kesal sekaligus panik karena nyawa dia sekarang menjadi terancam. Frieza langsung berubah ke dalam bentuk terbarunya yang diperoleh dari latihan bersama Black. Dia melakukan serangan pada Vegito seolah-olah dia sekarang bisa mengalahkannya. Tapi dalam menghadapi serangan seperti Frieza, Vegito cuma menunjukkan senyuman santai karena tahu batasan kekuatannya. Vegito malah meledek perubahan Frieza itu yang sangat tidak kreatif karena bentuk itu seperti pernah dia lihat, cuma sekarang berbeda warna saja. Dan sebagai tanggapan, Vegito mengeluarkan ekor sel dan yakin Frieza belum pernah melihat Vegito mempunyai ekor sel ini. Dan dalam adegan brutal yang belum pernah terlihat dalam beberapa saat atau jarang sekali, Vegito menusukkan ekor sel pada tubuh Frieza sampai nembus. Dengan ujung ekornya kini menembus di belakang tubuh Frieza. Meninggalkan Frieza dalam kesakitan penuh di ambang kehancuran, dia menanyakan kenapa Vegito melakukan ini padanya. Padahal, Frieza sudah menghabiskan waktu 20 tahun bersama Vegito dan Frieza menganggap Vegito sebagai keluarganya. Mereka punya rencana bersama untuk mengalahkan Zeno dan Daishinkan. Tapi kenapa Vegito malah mengkhianatinya? Frieza memohon untuk diampuni dan akan melakukan latihan 10 tahun lagi dan yakin kekuatannya cukup meningkat untuk mencapai level Vegito. Tapi nggak peduli dengan ocehan Frieza, Vegito mendorong ekornya lebih dalam menusuk tubuhnya. Lalu, Vegito memegang dagu Frieza, menatapnya secara dekat dan menegaskan kalau apa yang Frieza katakan adalah cerita lama yang membosankan. Vegito sudah hafal semua keburukan Frieza dan rencana licik Frieza,
yang akan mengkhianatinya di saat sudah semakin kuat. Dan Vegito tegaskan dengan kekuatannya sekarang, meskipun Frieza melakukan latihan 10.000 tahun pun tidak akan membuat kekuatan Frieza bahkan mendekati kekuatannya. Jadi, lebih baik Vegito membunuh Frieza sekarang dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah mengatakan itu, ekor sel ditusukkan pada leher Frieza yang membuat Frieza semakin berkeringat dingin. Frieza memohon untuk melepaskannya sekarang dan berjanji tidak akan pernah mengkhianati Vegito sampai kapanpun. Tapi tubuh Frieza bergetar hebat, merasakan energinya mulai diserap ekor sel. Penyerapan terus berlangsung dengan sangat perlahan, di mana Vegito mengucapkan selamat datang karena Frieza akan menjadi bagian dari tubuh Saiyan yang sangat dia benci. Dan setelah itu, Vegito kembali ke tempat para Saiyan berada dan memberitahu inilah hadiah kecil untuk mereka. Vegito melempar benda kering ke tanah yang seketika membuat para Saiyan terkejut melihat itu. Rupanya itu adalah bangkai dari tubuh Frieza yang benar-benar terkuras dan lemah seperti kulit ular. Mengejutkan Vegeta sekali lagi karena tidak pernah benar-benar melihat Frieza mati dalam kondisi mengenaskan seperti ini. Sedangkan Goku merasa sangat jijik melihat Vegito melakukan hal seperti itu pada Frieza. Sebelumnya, Goku nggak pernah menyangka kepergian Vegito ternyata untuk mencari di mana Frieza berada. Vegito menyuruh semuanya untuk mengabaikan bangkai Frieza karena sekarang sudah waktunya bagi mereka untuk segera bergabung lagi ke dalam tubuhnya dan menyatukan kekuatan mereka seperti sebelumnya. Membuat Broly, Yamoshi, Gogeta, Goku, dan Vegeta segera menutup matanya dengan pasrah, tubuh mereka akan dimasukin lagi ke dalam tubuh Vegito. Karena Vegito akan bertarung sendirian sebagai karakter yang membantai para dewa seperti yang sebelumnya dia lakukan pada dewa lain. Vegito tahu kalau sekarang adalah puncak kekuatan dari mereka semua yang sudah melakukan pelatihan. Dengan kekuatan penuh mereka akan memberikan Vegito kekuatan yang lebih luar biasa lagi untuk menghadapi Daishinkan yang sangat kuat. Jadi, Vegito meminta semuanya untuk mempercayakan pertempuran ini padanya. Dan secara perlahan, Broly adalah orang pertama yang tubuhnya kembali pada cairan Majin Buu dari pertama kali dia dibangkitkan. Broly cuma mengucapkan kata-kata terakhir agar Vegito menjaga Cilai dan Lemo tetap aman selamanya. Sebelum akhirnya seluruh tubuh Broly benar-benar menjadi cairan merah muda dan lalu menyatu dengan tubuh Vegito lagi. Vegito ucapkan terima kasih dia memiliki kekuatan Angel legendaris Broly. Selanjutnya adalah Yamoshi yang seiring berjalannya waktu telah paham apa motif Vegito. Jadi, Yamoshi menyerahkan semua kekuatannya untuk dipakai Vegito sesuka hatinya. Karena Yamoshi sadar Vegito tidak pernah mengacaukan dan menghina nama Saiyan. Di sisi lain, tubuh Black yang masih tidak sadarkan diri perlahan juga mulai menjadi daging Majin Buu dan disatukan paksa kepada Vegito. Semua bagian tubuh mereka kini menyatu kembali ke dalam tubuh Vegito. Vegito menyampaikan pada Yamoshi dia nggak akan pernah merusak nama Saiyan karena dia juga adalah seorang Saiyan sejati. Setelah 3 Saiyan disatukan lagi, Gogeta yang berasal dari timeline GT hanya akan tersenyum. Dia pun tahu apa yang harus dilakukan sekarang dan sudah melakukan latihan keras hanya untuk melihat Vegito mendapatkan keadilan bagi orang-orang di bumi. Meskipun berbeda timeline, Gogeta akan selalu ada untuk menyelamatkan teman dan keluarganya. Gogeta berjalan santai ke tempat Vegito, lalu meletakkan tangannya di bahu Vegito. Gogeta sudah diajarkan bagaimana bergabung dengan tubuh Vegito, yaitu dengan memegang bahunya. Vegito membenarkan karena dengan begitu, energinya bisa mengubah tubuh Gogeta menjadi daging Majin Buu. Sebelum itu, Gogeta ingin Vegito memenangkan pertempuran ini dan selamatkan semua orang dan bebaskan jiwanya. Gogeta sangat percaya sekali pada Vegito. Dan seperti yang dikatakan Vegito, tubuh Gogeta berubah menjadi cairan Majin Buu dan menyatu dengan tubuh Vegito. Vegito katakan dengan semua kekuatan mereka akan menjadi potongan kue yang disatukan. Vegito sudah bergabung dengan Broly, Yamoshi, Black, dan Gogeta, tapi Goku dan Vegeta hanya tetap diam di sana menunggu. Goku sudah sangat siap dan merasa pasti merindukan udara segar seperti ini lagi. Sedangkan Vegeta tidak pernah suka melakukan fusion seperti ini lagi, apalagi dengan Goku. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka.
membuat keduanya terkejut seketika dan segera membuka matanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Goku segera menanyakan pada Vegito kenapa mereka masih berada di luar. Vegeta juga penasaran kenapa Vegito tidak menambahkan kekuatan mereka ke dalam tubuhnya. Sementara Vegito merasakan kekuatannya meningkat pesat dengan aura listrik hitam dan merah yang saling mengelilingi tubuhnya. Vegito beritahu bahwa Goku dan Vegeta tidak dibutuhkan lagi setelah kekuatannya naik drastis. Dan selain itu, Vegito membutuhkan kekuatan mereka dengan cara yang lain. Goku menjadi semakin penasaran apa maksud yang sebenarnya Vegito katakan. Apakah dia bisa melakukan sesuatu di luar dari tubuh Vegito dalam melawan Zeno dan Daishinkan? Tapi semua pemikiran itu akan terganggu ketika Vegito meledakkan kekuatan barunya secara besar-besaran. Dengan raungan yang sangat luar biasa, Vegito berhasil mencapai tingkat kekuatan yang berbeda. Goku dan Vegeta merasa sangat terkejut apa yang sebenarnya Vegito lakukan sekarang. Mereka menutupi tubuh mereka menyaksikan ledakan energi yang dengan cepat meretakkan planet dengan ledakan besar. Begitu kita melihat planet itu terjadi keretakan di mana-mana dalam ledakan yang Vegito buat. Sampai akhirnya seluruh planet itu hancur seketika dengan Goku dan Vegeta yang kemungkinan meledak dalam ledakan yang tidak bisa dihentikan itu. Di saat-saat terakhir, tubuh Goku dan juga Vegeta mulai menghilang ke dalam cahaya ledakan. Vegeta menjadi sangat kesal apakah Vegito ingin membunuh mereka. Goku menyuruh Vegito untuk segera menghentikan semua ini, tapi sepertinya sudah terlambat. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.